Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku, sahabat medsos yang berbahagia. Alhamdulillah, pada puasa kita yang ke-11 ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus memperbaiki amalan-amalan kita, memperbaiki amaliyah Ramadan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, dalam kitab Mukhtasar Tarikh Dimashq, Abdullah bin Imam Ahmad bercerita bahwa ayahku melakukan sholat malam dalam sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Dalam Tabaqah Al-Hanabilah Ibnu Abi Ya'la diceritakan bahwa Imam Malik bin Anas rahimahullah selalu istiqomah selama 60 tahun melakukan puasa Daud, di mana puasa sehari dan tidak puasa hari yang lain. Dan setiap hari beliau sholat 800 rakaat. Dalam kitab yang lain, Al-Bidayah wan Nihayah, Ikrimah berkata bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dahulu biasa membaca tasbih 12.000 kali setiap hari. Apa yang disampaikan tadi merupakan sebagian kecil daripada informasi tentang bagaimana para sahabat, bagaimana para ulama, bagaimana para tabi'in memanfaatkan waktu dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragu. Ada dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sahabat-sahabat medsos rahimakumullah, jadi kebanyakan manusia itu cenderung menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luangnya hanya untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya. Tubuhnya sehat, badannya selamat dari penyakit, punya waktu luang, akan tetapi tidak digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaitannya dengan waktu luang, orang yang diberikan waktu luang kalau tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cenderung akan menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk dirinya, baik di dunia maupun persiapan menuju akhirat. Maka Yahya bin Hubairah, salah seorang menteri yang berilmu, yang soleh pada masa kekhalifahan abad ke-6 Hijriah berkata tentang nilai sebuah waktu.
Qala, ia berkata, al-waqtu anfusu ma uniyat bihifdhih wa arahu ashalu ma 'alaika yudhi'. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang semestinya kamu jaga dengan sebaik-baiknya. Namun, saya melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang justru paling mudah untuk disia-siakan. Sahabat-sahabat Meshaz rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang betapa waktu itu merupakan nikmat yang agung, namun justru kebanyakan orang terlena karenanya, maka tentu kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalaulah kebanyakan orang-orang yang terlena karenanya, kebanyakan orang tidak bersyukur kepada yang memberi nikmat tersebut, lantas bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat waktu luang? Lantas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat waktu luang agar kita tidak menyesal dan sirnanya nikmat ini di kemudian hari? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah manfaatkan waktu luang dengan mempelajari ilmu pengetahuan. Tentu kita yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, inilah waktunya untuk kita manfaatkan waktu luang yang ada untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kita pelajari tentang ilmu-ilmu yang akan mengantarkan kita pada perbaikan amaliyah kita. Kita pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa, dengan salat tarawih, dengan witir, dengan sunnah-sunnah puasa, dengan apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat puasa ini tidak bernilai pahala, apa yang membuat puasa ini sia-sia. Maka semua itu perlu kita pelajari dengan memanfaatkan waktu luang yang ada di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, jamaah, sahabat-sahabat Meshaz rahimakumullah, kita gunakan waktu luang dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika kita membacanya kita mendapatkan pahala. Selain itu, Al-Quran merupakan kalamullah yang kita harapkan menjadi pendamping kita, yang menjadi syafaat bagi kita pada hari akhirat. Bukankah iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih? Bacalah Al-Quran, karena nanti pada saatnya datang hari kiamat, ia akan menjadi penolong bagi kita. Yang ketiga, manfaatkan waktu luang dengan berdoa dan berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, manfaatkan waktu luang dengan produktif bekerja, mencari harta yang halal. Semua ini merupakan bentuk-bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat waktu luang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang membahas yang berkaitan dengan pemanfaatan waktu luang. Jadi pada prinsipnya, sahabat-sahabat Meshaz rahimakumullah, waktu luang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Caranya adalah memanfaatkannya dengan semua hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga sekitar kita, dan bahkan kalau mampu bermanfaat bagi orang lain.
Dan ragamnya bisa banyak sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu serta skala prioritas. Ini tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap orang mempunyai skala prioritas tersendiri, sehingga bila kita mampu melakukan hal-hal seperti ini, kita akan masuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk orang-orang yang terpedaya dengan nikmatnya waktu luang ini dan nikmatnya kesehatan ini. Saudaraku, ada dua nikmat yang kadang sering dilupakan ini, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Semoga kita bisa memaksimalkan waktu luang yang kita punya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesehatan yang kita punya, kita manfaatkan untuk terus beramal soleh guna mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.